Halo Sobat Investor, pengen aset kamu makin berkembang di tahun 2025? Kalau gitu, kamu udah ada di tempat yang pas banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas semua rahasia reksadana. Mulai dari strategi jitunya, sampai pilihan produk terbaik yang udah terbukti, semuanya bakal kita kulik bareng-bareng. Jadi, kenapa sih reksadana ini lagi ngetren banget? Ada 4 alasan utamanya nih. Pertama, uang kamu itu dikelola sama ahlinya, jadi nggak usah pusing. Kedua, resikonya langsung disebar, jadi telur kamu nggak ada di satu keranjang. Ketiga, kamu bisa mulai dengan modal yang kecil banget. Dan yang paling asik, keuntungannya itu bebas pajak. 4 pilar ini nih yang bikin reksadana jadi game changer buat banyak orang. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum ngomongin untung, kita harus kenalan dulu sama makhluk yang namanya reksadana nih. Soalnya, kalau dasarnya udah paham, kedepannya bakal lebih gampang. Dan nggak salah langkah. Yuk kita bedah konsepnya. Jadi, apa sih sebenarnya reksadana itu? Gini deh, bayangin aja ini kayak sebuah wadah patungan. Uang dari banyak investor kayak kita ini dikumpulin jadi satu, terus ada seorang ahli, namanya manajer investasi, yang bakal muterin uang itu ke berbagai macam aset kayak saham dan obligasi. Poin pentingnya, kamu nggak perlu pusing-pusing analisis pasar tiap hari, karena udah ada pilot profesional yang nerbangin investasi kamu. Oke, konsep dasarnya udah dapat ya. Tapi dunia reksadana itu luas, kayak peta dengan banyak pilihan jalan. Ada jalur cepat yang risikonya tinggi. Ada juga jalur santai yang lebih aman. Nah, di bagian ini kita bakal coba jadi navigator buat keuangan kamu, biar bisa milih jalur investasi yang pas sama tujuan hidup kamu. Nah, coba deh lihat spektrum resiko ini. Anggap aja ini level dalam game investasi. Di paling kiri, level paling aman ada reksadana pasar uang. Ini cocok banget buat dana darurat atau tujuan jangka pendek di bawah setahun. Geser ke kanan, ada pendapatan tetap buat target 1-3 tahun. Terus ada reksadana campuran buat 3-5 tahun. Dan di ujung kanan, yang potensi imbal hasil dan risikonya paling tinggi, ada reksadana saham. Ini ideal buat tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Kuncinya 1, sesuaikan pilihanmu dengan kapan kamu butuh uangnya. Teori udah cukup, sekarang kita lihat angka-angkanya. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi kalau kita rutin nabung di reksadana? Seberapa besar pohon uang kita bisa tumbuh? Yuk kita intip simulasinya. Coba lihat deh potensi yang luar biasa ini. Skenarionya simple banget, kamu rutin investasi 1 juta rupiah aja setiap bulan selama 5 tahun. Total modal yang kamu keluarin kan 60 juta. Tapi hasilnya, di reksadana pasar uang, aset kamu bisa jadi sekitar 66,4 juta. Di pendapatan tetap, bisa naik jadi 71,6 juta. Dan kalau di reksadana saham, wah, potensinya bisa meroket sampai 81,6 juta rupiah. Ini bukti nyata kekuatan dari disiplin dan waktu. Oke, pasti ada dari kalian yang mikir, ngapain repot-repot reksadana? Kenapa nggak langsung aja beli saham perusahaan gede yang udah kita kenal? Pertanyaan yang bagus banget. Di babak ini, kita bakal adu tanding, semacam duel gitu antara reksadana melawan saham blue chip. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Dan inilah duelnya. Di sisi kiri, kalau kita investasi di saham blue chip sendiri, data historis menunjukkan imbal hasilnya seringnya di kisaran 5-8% per tahun. Sekarang, lihat sisi kanan. Reksadana saham yang performanya paling top bisa mencatatkan 12-15% per tahun. Jauh banget kan bedanya? Nah, kok bisa gitu? Karena reksadana punya beberapa senjata rahasia. Nah, ini dia 3 alasan utamanya. Pertama, ada efek bola salju. Dividen yang kamu dapat itu nggak nganggur, tapi langsung diinvestasiin lagi secara otomatis. Kedua, diversifikasinya cerdas. Manajer investasi itu nggak cuma beli saham yang udah terkenal, tapi juga jago nyari bibit unggul yang potensinya gede. Dan ketiga, efisiensi biayanya itu loh. Dengan modal seharga secangkir kopi, kamu udah bisa punya keranjang yang isinya puluhan saham keren. Oke, teori dan konsepnya udah kita kuasai. Sekarang saatnya masuk ke dagingnya, rekomendasi yang konkret. Siapa aja sih maestro di balik reksadana-reksadana terbaik, dan produk apa aja yang layak masuk radar investasi kamu di tahun 2025? Yuk kita buka daftarnya. Ini dia beberapa maestro yang bisa kamu pertimbangkan. Ada nama-nama besar kayak Manulife yang dikenal stabil sebagai pemimpin pasar, terus ada Sukor yang sering jadi kuda hitam dengan imbal hasil yang seringkali di atas rata-rata. Masing-masing punya gaya dan keunggulannya sendiri. Ini adalah nama-nama dengan reputasi solid yang patut kamu perhatikan. Nah, buat pondasi portofolio atau dana darurat kamu, ini pilihan terbaik dengan resiko yang paling rendah. Ada Batavia Dana Kas Maxima, yang super aman dengan dana kelolaan yang besar banget. Terus ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund yang ngasih imbal hasil kompetitif dan stabil. Kalau mau naik satu level ke risiko sedang, kita cari pertumbuhan yang lebih konsisten.
Ada Trimega Dana Obligasi Nusantara, yang performanya solid, dan Manulife Obligasi Negara 2. Ini pilihan yang super aman, karena isinya surat utang yang dijamin langsung oleh pemerintah Indonesia. Buat kamu yang nyari mesin pertumbuhan untuk tujuan jangka panjang, ini dia jagoannya. Ada Sukor Invest Equity Fund yang dikenal konsisten ngalahin performa pasar. Terus ada BNP Paribas SRI Kehati, ini pilihan unik karena investasinya ke perusahaan yang nggak cuma untung, tapi juga peduli sama lingkungan dan tata kelola yang baik. Investasi sambil berbuat baik, keren kan? Terus belinya di mana semua produk ini? Gampang, anggap aja ini supermarket investasi kamu. Ada Bibit yang ramah banget buat pemula karena ada fitur robo-advisor-nya. Ada Bareksa yang pilihannya paling lengkap dan analisisnya mendalam. Dan ada Makmur yang tampilannya bersih dan simpel banget. Kuncinya cuma satu, pastikan aplikasi pilihanmu itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Wajib. Milih produk dan aplikasi yang tepat itu baru setengah perjalanan loh. Bagian yang paling penting justru ada di sini nih, di kepala kita. Yuk, kita bahas prinsip dan pola pikir yang ngebedain investor sukses dari yang cuma ikut-ikutan. Sebelum kamu klik beli di produk manapun, coba deh pakai checklist 3 poin simpel ini. Pertama, cek AUM atau dana kelolaannya. Pastikan di atas 100 miliar rupiah. Ini bukan cuma angka, tapi tanda kepercayaan dari ribuan investor lain. Kedua, analisis rekam jejaknya selama 3-5 tahun ke belakang. Ketiga, luangin waktu 5 menit aja buat baca fun fact sheet-nya. Ini kayak contekan buat tahu uang kamu bakal diinvestasiin ke mana aja. Dan ini dia, 3 prinsip inti buat sukses. Pertama, waktu adalah teman terbaikmu. Pasar naik turun itu biasa, kuncinya sabar. Kedua, selalu pakai uang dingin. Uang yang emang nggak kamu butuhin dalam waktu dekat. Ini bikin kamu bisa tetap tenang pas pasar lagi goyang. Ketiga, terapkan dollar cost averaging, alias nabung rutin, biar dapat harga rata-rata yang paling oke. Jadi, inilah rangkumannya. 3 langkah super simple buat memulai perjalanan investasi kamu di 2025. Pertama, kenali diri kamu. Apa tujuanmu dan berapa lama waktunya? Kedua, pilih jagoan kamu. Pilih produk dan manajer investasi yang rekam jejaknya bagus. Dan ketiga, eksekusi dengan disiplin. Pakai aplikasi yang tepat dan nabung rutin. Gampang kan? Sebelum kita akhiri, ada satu hal yang penting banget buat dipahami ya. Kinerja di masa lalu itu cuma panduan, bukan jaminan hasil di masa depan. Setiap investasi itu pasti ada resikonya. Selalu pastikan manajer investasi dan aplikasi yang kamu pakai itu terdaftar dan diawasi OJK. Dan ingat, dana kamu itu disimpan terpisah di bank kustodian, jadi tetap aman. Lakukan risetmu sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Semua peta dan kompas untuk perjalanan investasi kamu di tahun 2025 sekarang udah ada di tangan. Bolanya ada di kamu. Pertanyaannya sederhana. Dari semua ini, langkah kecil pertama apa yang bakal kamu ambil hari ini untuk masa depan finansialmu yang lebih baik?